Allah Bapa, kami ingin diangkat. Kami pegang janji pengangkatan yang diberikan bagi tipe jemaat Philadelphia. Karena kami ingin bertemu dengan Tuhan di udara, yaitu Kristus yang akan membawa orang-orang yang tidur dalam Tuhan, yang menantikan kebangkitan tubuh. Dengan demikian, kami ingin menghindari penghakiman dan murka yang akan datang. Kami mau belajar melalui 7 jemaat. Jemaat tipe mana yang akan diangkat. Beri pengertian kepada kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membahas tentang gereja Philadelphia. Gereja Philadelphia adalah gereja yang setia, yang cepat bersaksi, dan berpikiran misionaris. Dimulai tahun 1730 sampai 1900 Masehi. Kita akan baca Wahyu 3 ayat 7 sampai 13. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu, yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku, dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah, beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Karena engkau menuruti firmanku, untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari sorga dari Allahku, dan namaku yang baru. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Wahyu pasal 3 ayat 7. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Sasaran. Philadelphia terletak sekitar 30 mil tenggara Sardis. Nama Philadelphia berarti kasih persaudaraan dan mewakili gereja yang setia di segala zaman. Didirikan pada tahun 17 Masehi. Kota Philadelphia adalah kota yang terbaru dari 7 kota. Gereja Philadelphia tidak hanya ada pada zaman Yohanes, tetapi mewakili periode sejarah gereja dari sekitar tahun 1730 Masehi sampai pengangkatan. Sebagaimana Sardis adalah protes terhadap Tiatira, demikian pula Philadelphia adalah protes terhadap Sardis yang dingin, mati, dan tak bernyawa. Selama periode Philadelphia ini, gereja mulai berbaris kembali menuju puncak gunung rohani dari mana gereja itu turun. Banyak yang hilang dipulihkan. Jadi Philadelphia adalah gereja kebangunan rohani. Sampai abad ke-19, harapan yang diberkati dari kembalinya Tuhan Yesus sebelum 1000 tahun jarang ditekankan. Pramilenium dipercayai oleh banyak orang, tetapi jarang dikotbahkan dengan sungguh-sungguh. Sebuah kebangunan rohani besar terjadi selama era gereja Philadelphia, yaitu pada abad ke-19, menyaksikan premilenialisme. Selama 3 abad pertama zaman gereja, semuanya adalah premilenialisme.
Postmillennialisme diperkenalkan dari gereja Pergamus, yaitu gereja yang menikah dengan dunia. Setelah itu, premilenialisme menghilang selama hampir 1400 tahun. Premilenialisme dipulihkan selama gereja Philadelphia, dan kebenaran rohani besar terjadi, dan misionaris pergi ke luar negeri pada waktu yang sama. Selama tahun-tahun inilah, Whitefield, Wesley, Edwards, Butch, dan lainnya tampil dengan khotbah yang mengubahkan api kebenaran rohani di seluruh Inggris dan sebagian besar Eropa. Kemudian datang Moody, Darby, dan Spurgeon, dan api kebenaran rohani melanda Amerika dan di seluruh dunia. Inilah firman dari Yang Kudus yang benar. Yang Kudus berarti Kristus yang darinya semua kekudusan berasal. Yang benar berarti Kristus yang adalah sumber kebenaran itu sendiri. Yang memegang kunci Daud. Kunci Daud adalah simbol kekuasaan dan otoritas mesianis. Yesaya 22 ayat 22. Wahyu pasal 3 ayat 8. Pintu terbuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Aku telah membuka pintu bagimu. Pintu kebenaran Injil dan pintu misi luar negeri telah dibuka oleh Tuhan. Pada masa gereja Philadelphia, premilenialisme dan pra-tribulasi, yaitu pengangkatan gereja sebelum tribulasi 7 tahun, dipulihkan. Dan pada masa Philadelphia juga, Injil kesembuhan, yaitu kesembuhan dalam penebusan di Kalvari, serta karunia-karunia roh dipulihkan dan dibuka. Itu juga merupakan pintu terbuka bagi misi asing. Sejak William Carey berlayar sebagai misionaris ke India pada tahun 1793, di mana ia menemukan sebuah pintu terbuka. Pintu-pintu itu telah membuka ladang misi di seluruh dunia. Banyak musuh mencoba menutup pintu misi luar negeri, tetapi mereka gagal. Wahyu pasal 3 ayat 9. Judaisme palsu dikutuk. Lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkul di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Beberapa orang dari jemaah iblis. Mereka yang berasal dari sinagoga Satan adalah orang-orang Yahudi yang tidak percaya Yesus. Roma pasal 2 ayat 28 dan 29. Yesus berkata bahwa mereka yang percaya kepada Yesus adalah orang-orang Yahudi sejati, dan orang-orang Yahudi yang menolak Yesus dan menganiaya gereja Tuhan sementara mengaku sebagai orang Yahudi adalah sinagoga Satan. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkul di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Ini adalah pembenaran dari Tuhan bagi jemaat Philadelphia. Dengan kekuatannya tidak seberapa, namun jemaat Philadelphia menuruti firman Tuhan dan tidak menyangkal nama Yesus. Yesaya pasal 45 ayat 14, pasal 49 ayat 23, pasal 60 ayat 14, pasal 66 ayat 23. Wahyu pasal 3 ayat 10. Pengangkatan dinubuatkan. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Ayat ini adalah janji Tuhan yang pasti bahwa tipe jemaat Philadelphia akan diselamatkan, yaitu diangkat sebelum hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia. 4 jenis gereja, yaitu gereja Tiatira, Sardis, Philadelphia, Laodikia, ada bersama sampai kedatangan Tuhan. Tetapi hanya jemaat Philadelphia
yang telah dijanjikan pengangkatan untuk luput dari hari pencobaan, yaitu masa tribulasi 7 tahun. Tentang jemaat di Tiatira dikatakan, dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar, kecuali tentu saja sisa yang setia, yang keluar dan masuk ke dalam periode Philadelphia. Hal yang sama berlaku untuk Sardis dan Laodikia. Tipe Philadelphia adalah jemaat yang protes Gereja Katolik Roma serta dipenuhi dengan Roh Kudus. Masa tribulasi besar adalah saat murka dan penghakiman Allah dicurahkan atas mereka yang menolak Kristus. Wahyu 3 ayat 10 ini menyajikan sebuah janji bahwa Kristus akan mengangkat orang percaya sejati keluar dari dunia sebelum masa tribulasi dimulai. Hari pencobaan adalah masa ujian sedunia yang belum terjadi. Ayat bandingan, Daniel pasal 12 ayat 1, Matius 24 ayat 21 dan 29. Kristus berjanji untuk menjaga mereka dari masa tribulasi. Kata dari dalam bahasa Yunani, ek, berarti keluar dari. Artinya, mereka bahkan tidak akan memasuki periode masa tribulasi. Tribulasi dimaksudkan untuk mengadili atau menghakimi mereka yang diam di bumi, yaitu mereka yang terhubung dengan bumi dan sistemnya. Orang percaya bahkan tidak termasuk dalam istilah mereka yang diam di bumi. Wahyu pasal 6 ayat 10, pasal 8 ayat 13, pasal 11 ayat 10, pasal 13 ayat 8 dan 14, dan pasal 17 ayat 8. Wahyu 3 ayat 10 dan ke-6 ayat ini semuanya mengacu pada orang-orang yang tidak percaya dan ditulis dalam bahasa Yunani yang sama. Masa tribulasi yang akan datang bukanlah waktu untuk menguji orang Kristen sejati, tetapi waktu untuk menguji orang yang tidak percaya yang hidup di bumi ini. Wahyu pasal 3 ayat 11. Pegang teguh. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Aku datang segera. Waktu pembebasan yang disebutkan dalam Wahyu ayat 10 diidentikan dengan kembalinya Kristus bagi gerejanya, yaitu pengangkatan. Dalam ayat 10 dikatakan bahwa ia membebaskan kita dari masa pencobaan. Bagaimana ia dapat membebaskan kita? Tuhan datang dengan segera ke udara, mengangkat orang percaya tipe Philadelphia dari mereka yang tinggal di bumi ini. Namun, tipe Philadelphia lebih maju dari jemaat Sardis yang melawan Katolik Roma. Jemaat Philadelphia memiliki full gospel, yaitu baptisan Roh Kudus, karunia-karunia Roh, dan Injil kesembuhan, yaitu kesembuhan dalam penebusan di Kalvari. Jemaat Philadelphia adalah karismatik yang memiliki premilenialisme dan pra-tribulasi. Peganglah apa yang ada padamu. Pegang teguh kebenaran Injil penuh, full gospel, yang sudah kamu miliki. Maka kamu akan menerima pengangkatan serta mahkota. Wahyu pasal 3 ayat 12. Nama baru. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku. Dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari surga, dari Allahku, dan namaku yang baru. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku. Kata soko guru digunakan secara kiasan di sini tentang stabilitas dan otoritas, seperti dalam Galatia 2 ayat 9, 1 Timotius 3 ayat 15. Bait suci ini mengacu pada anggota-anggota keluarga Allah yang telah ditebus. Efesus pasal 2 ayat 19 sampai 22. Dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Sang pemenang akan berada di antara orang-orang yang ditebus selamanya.
dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari surga dari Allahku, dan namaku yang baru. Jadi 3 nama akan ditulis oleh Tuhan Yesus pada pemenang. Nama Allah Bapa, Wahyu 3 ayat 12. Nama Yerusalem baru, ibu kota Allah, Wahyu 3 ayat 12, Wahyu 21 ayat 2 dan 9. Nama baru Kristus, Wahyu 3 ayat 12. Ini tidak diragukan lagi akan menjadi literal. Seperti dalam Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai 8, pasal 14 ayat 1, pasal 22 ayat 4, ayat tandingan, tanda binatang yang akan menjadi literal. Dalam Wahyu pasal 13 ayat 16, pasal 14 ayat 11, pasal 19 ayat 20, pasal 20 ayat 4. Wahyu pasal 3 ayat 13. Dengarkan dan perhatikan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Kita berdoa, Allah Bapa, 3 abad pertama di sejarah gereja, premilenialisme diberitakan dan dipercaya. Tetapi oleh postmilenialisme yang dimulai dari gereja Pergamus, Injil kedatangan Tuhan dihilang. Kemudian waktu pada masa gereja Philadelphia, Tuhan membuka pintu, yaitu pintu kebenaran. Kebenaran Injil dibukakan oleh Tuhan. Olehnya, premilenialisme dipulihkan dan diberitakan dengan giat. Di akhir zaman ini, sesuai dengan janji Tuhan, yaitu menuruti firman-Ku dan tekun menantikan aku. Kami mau pegang Injil akhir zaman, yaitu Kristus akan datang kembali, mendirikan kerajaan 1000 tahun. Kami mau menuruti apa yang Tuhan katakan. Olehnya, kami diluputkan dari masa pencobaan yang akan menimpa di atas bumi. Kami semua ingin memberitakan premilenialisme dan pratribulasi, pengangkatan pratribulasi. Kami mau memberitakan. Olehnya kami juga mendapat berkat pengangkatan sebelum masa tribulasi. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.